Mungkin sebelum pembelajaran kita mulai berdoa terlebih dahulu, kita berdoa membaca bersama-sama membuka pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kali ini kita berbicara dengan lancar. Oke, kali ini tadi untuk ini kita membahas mengenai negara-negara yang ada di dunia dan kerjasamanya ya. Namun kita akan fokus ke negara-negaranya atau karakteristik negara-negara di dunia. Untuk memantik pembelajaran kali ini ada berapa benua? Sekarang kalian belajar. Ada berapa? Asia, Amerika. Ya, coba. Ada berapa? Kita benua. Australia. Pertama, Asia. Eropa. Terus Amerika. Australia. Apa? Afrika. Oke. Ada yang jawab 5? 5 atau 7? 7 apa aja? Apa? Amerika jadi satu. Nah, oke. 6 atau 5? 6 atau 5? Yang 6 apa aja? Yang Antartika, mungkin Antartika. Antartika benua atau bukan? Nah, kan? Bisa menjawab pertanyaan kali ini kita mulai pembelajarannya. Oke? Indonesia masuk benua apa? Asia. Oke. Untuk sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kita main membahas negara yang ada di dunia bebas. Kalau udah kelas 6, kalian mesti tahu negara-negara yang ada. Kalian bisa baca-baca apa sih? Oke? Dimulai dari Bapak akan membahas suatu negara, kalian lanjutkan negara tersebut dengan awalan huruf yang ada di akhir negara Bapak. Bisa, Indonesia, akhir A, berarti harus lanjut negara A. Oke? Dimulai ya, dari sini ke sana ke belakang dan dari bisa. Oke? Pertama, Australia. Ayo, 1, 2. Udah, tiga. Udah, Amerika. Amerika sama aja. Apa? 1, Afghanistan and Nigeria. Aussie udah kali. Aussie ya kan. Apa? Afrika kan udah. Argentina A. Albania A lagi. Arab ya. Arab B. Arab B. Brunei I. India A. A. 1, 2, 3 skip A. Silakan kalian amati negara-negara ternama negara
masing-masing kelompok. Ya? Negara Atlantik punya keunikan negara logistik masing-masing. Dan untuk lembaga kerjanya, mengikat. Nomor satu, angkat untuk tata cara di depan, terus mau berangkat dan anggotanya. Tata cara di depan sudah ditulis nomor sama anggotanya. Oke. Silakan kalian amati gambar yang sudah Bapak bagikan. Ada berapa? 5 gambar? Iya. Oke, ada 5 gambar. Pahami ciri-ciri yang ada di foto. Seperti apa bentuknya? Dan seperti apa yang kalian lihat dari visualisasi tersebut. Gunting gambar-gambar tersebut dan kalian tempelkan gambar tersebut pada lembar kerja yang tadi kita sudah bagikan. Oke, ada karakteristik masing-masing negara yang kalian lihat. Nanti tempelkan di samping-samping sini. Paham? Oke, silakan kalau beri waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Pak, Bapak gimana? Cukup? Cukup. Oke, sudah selesai? Kelompok satu sudah selesai? Sudah, kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, langsung presentasi salah satu kelompok saja. Kelompok 1 silakan di depan. Selesaikan hasilnya dan bacakan hasilnya. Mereka apa? Saya tinggi. Oke, ya saya bacakan ciri-ciri yang terlebih dahulu dan negara mana. Ciri-cirinya, meski namanya negara hijau, negara ini minim area hijau ustaznya. Areanya dipenuhi lapisan es tebal dan membeku hampir sepanjang tahun. Di musim panas suhunya tak lebih dari 10 derajat Celcius. Negara ini berada di kawasan laut Arktik yang kaya biota laut. Karena itu, sebagian besar ekonomi masyarakat bergantung pada aktivitas perikanan. Negara ini adalah negara Greenland. Negara Greenland, kamu bilang kan? Benar. Oke, lanjut. Dia adalah salah satu negara bagian Amerika Serikat yang memiliki 8 pulau utama dan sekitar 124 pulau kecil. Ia juga disebut rumah bagi gunung api paling aktif di dunia, Kilauea. Letusan gunung Kilauea yang terjadi terus-menerus membuat negara ini mengalami penambahan luas wilayah di setiap tahun. Keberadaan gunung api membuat tanah subur dan masyarakat menjadikan aktivitas pertanian dan perkebunan sebagai komoditi. Negara ini adalah Hawaii. Hawaii, kamu bilang tuh? Ya. Lanjut. Yang ketiga itu negaranya memiliki pusat wilayah yang 65% dikelilingi oleh area gunung dan pegunungan. Bukan gunung biasa, tapi gunung tertinggi di dunia yang tingginya lebih dari 8.000 mdpl dengan kondisi geografis berciri kontur pegunungan terjal dan yang atau hewan mamalia seperti kerbau berbulu tebal menjadi salah satu alternatif pengangkutan barang. Negara ini adalah Nepal. Nepal, kelompok 2. Ya. Yuk. Lalu selanjutnya merupakan salah satu negara yang kedua paling datar di dunia. Sini sebagian besar kawasannya merupakan negara yang tidak terlalu tinggi dari permukaan laut. Di negara ini ada banyak medan rumput yang cocok untuk tempat hidup berbagai hewan ternak seperti domba, kiri atau sapi. Sebagian orang bahkan menyebutkan jumlah populasi domba di negara ini lebih banyak daripada jumlah manusianya. Negaranya adalah New Zealand. New Zealand atau Selandia Baru, betul? Lanjut terakhir. Banyak merupakan negara yang terhubung dengan bagian ke pusat kebun di Afrika dan dilewati penjara. Karakteristik kebun yang kering membuat hidupnya sering panas dan orang kaum yang tinggal di sana juga khas. Negara ini adalah Mali. Negara Mali. Oke, coba untuk kelompok ini. Kita akan kembali ke Oke. Setelah mencari KBBI tadi mengenai negara-negara tersebut, apakah ada perbedaan karakteristik dari masing-masing negara? Ada itu apa sih? Ciri-ciri. Oke, yang menjadi penyebab perbedaan karakteristik sebuah negara. Ada negara itu. Pertanyaan India, negara India, gitu. Kemudian iklim, betul. Lanjut. Berarti ekonomi bisa. Jadi kan contoh tahu ciri negara betul. Bukan negara belum masuk. Ayo lagi. Betul. Jadi karakteristik suatu negara itu tergantung pertama pada kondisi fisik suatu negara. Ada yang tadi disebutkan gunung, ada lagi gunung. Kemudian ada lagi wilayahnya dataran, dataran rendah atau yang ada di Oke, ada lagi yang kering, belum pasir. Ada lagi dari itu pertama kondisi fisik suatu negara. Kemudian perbedaan iklim, betul tadi ada iklim juga ada, iklim dan lain. Itu mempengaruhi suatu negara juga. Kemudian perbedaannya itu dari segi budaya. Budaya suatu negara itu berbeda yang menjadikan ciri khas masing-masing suatu negara. Misalnya, ketika orang Indonesia itu bilang bahwa sempat juga saat budaya juga kita masuk itu dari suatu ciri khas suatu negara. Dua, baru penting, sampai sini. Oke, artinya kamu punya satu video silakan kalian amati. Jadi apa sih? Oke. Biru. Oke, di video ada berapa benua tadi? 5. Oke, yang kita bahas pertama benua. Iya. Benua Eropa, Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.
sekali. Jadi tadi untuk Antartika sebenarnya itu benua, tapi tidak berpenghuni karena misalkan udaranya sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan manusia. Jadi kita bahas di sini ada 5 benua. Yang pertama, itu tentang masing-masing benua. Jadi lihat ada benua Eropa berdekatan dengan benua Asia. Yang paling dekat itu berbatasan secara langsung dengan benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi 6. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Indri, pertama benua Asia Tenggara terbagi menjadi Asia Tenggara. Kita bahas tadi di fokus pertama. Kemudian ada Asia Utara, ada Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan. Jadi benua Asia itu terbagi menjadi beberapa wilayah dan 6 wilayah di Asia. Ada penampakan alam atau bentang alam yang disebutkan oleh Mbak Suci mengenai bentang alam. Bentang alam di negara Asia salah satunya itu Gunung Everest, merupakan gunung tertinggi di dunia. Tahu Himalaya? Himalaya itu pegunungan tertinggi, bukan gunung tertinggi, pegunungan. Ada beberapa pegunungan, pegunungan ini. Jadi baca salah satu benua, benua Asia sebagai benua terjadi dunia memiliki bentang alam yang sangat kaya dan beragam. 1. Penghasil minyak besar dunia, ini negara-negara Arab, dan Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Kemudian yang kedua, mata pencaharian penduduk di bidang pertanian, penghasil padi dan gandum. Salah satunya contohnya di Indonesia, banyak yang menghasilkan padi. Yang ketiga, pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terbentuknya pegunungan, gunung berapi dan gempa bumi. Kalian bisa lihat di Indonesia banyak gunung-gunung berapi. Salah satunya ada gunung berapi. Yang keempat, Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Paham di sini? Lanjut. Oke, ada tempat penting di Asia. Pertama, menara Petronas yang ada di Asia. Kemudian ada di Borobudur ada di ada Taj Mahal yang ada di itu tempat-tempat tadi yang ada di Asia. Kemudian benua Afrika terbagi menjadi 4, Afrika Timur, Barat, Tengah, dan Selatan. Ini masing-masing benua itu terbagi menjadi beberapa wilayah. Penampakan alam dari benua Afrika. Tadi salah satunya negara Mali. Benua Afrika adalah rumah bagi berbagai macam bentang alam yang unik dan menarik, mulai dari gunung pasir yang luas hingga hutan hujan tropis yang lebat. Semuanya bisa ditemukan di sini. Salah satunya Gunung Sahara adalah gunung terbesar dan terluas di dunia. Yang tadi yang di negara Mali juga terkenal ya, atau salah satu wilayah dari Gunung Sahara yang merupakan gunung terluas. Kemudian ada gunung tertinggi di Afrika. Ini memiliki puncak yang tertutup salju abadi. Lanjut. Nah. Penampakan alam lagi ada Sungai Amazon. Merupakan paru-paru dunia. Adalah sungai terpanjang dan memiliki volume air terbesar di dunia. Jadi sungai Amazon ini merupakan sungai yang terbesar dan memiliki volume paling besar di dunia. Merupakan paru-paru dunia karena di sungai itu juga ada bintang Amazon yang sama suhu. Kemudian ada Green jurang besar yang terbentuk oleh sungai Colorado dengan rimbunya yang berwarna-warni. Jurang besar yang ada di ini belum ini kan ya? Ini belum lagi. Jadi tempat tinggi Afrika. Ini yang pertama ada Sphinx dari Mesir. Kayak apa tuh ya? Patung singa. Itu tempat tinggi Afrika. Ada lagi piramid di sini. Atau piramid. Jangan lupa gambarnya. Lanjut. Amerika. Tadi sudah dikawin. Amerika dan Amerika. Selatan dan selatan dibagi menjadi 3 wilayah. Jadi sudah disebutkan mana saja keamanan alam benua Amerika. Amerika memiliki hutan hujan tropis yang lebat, maksudnya di sungai Amazon ini. Sehingga hutan Amazon ini memiliki pohon-pohon yang sangat banyak dan sangat subur, sehingga disebut sebagai paru-paru. Tempat penting yang ada di benua Amerika. Pertama, air terjun Niagara. Perbatasan antara Amerika Serikat dan Kanada ini adalah salah satu air terjun paling terkenal di dunia. Air terjun kita yang terbesar yang ada di dunia. Kemudian ada patung Unggas. Patung merupakan hadiah untuk perayaan 1 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Ada yang tahu warna asli dari patung Unggas itu apa? Abu-abu, betul. Benar bahwa itu melalui proses kayak istilahnya alami juga. Jadi itu di IKN nanti bakal seperti itu. Ada kok. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah: Eropa Barat, Eropa Utara, Eropa Timur, dan Eropa Selatan.
Penanaman alam benua Eropa. Benua Eropa memiliki beragam penanaman alam yang menarik dari pegunungan yang menjulang tinggi hingga pantai-pantai yang indah. Keanekaragaman ini dipengaruhi oleh sejarah biologis, iklim, dan aktivitas manusia. Salah satunya nama-namanya yaitu pegunungan Alpen. Alpen dikenal dengan puncaknya yang bersalju. Kemudian ada tulip time. Tradisinya ada di Belanda untuk menikmati bunga tulip yang sedang mekar. Selain itu, festival ini juga mengadakan pertunjukan tradisional khas Belanda dan kuliner khas negeri kincir angin. Bunga tulip atas Belanda dengan bentuk kelopak yang khas dan beragam warna. Sangat mudah dan kira-kira yang merupakan tahun yang ada di sana. Salah satunya ada di Chelsea yang baru kan? Oke, lanjut. Tempat-tempat penting yang ada di Eropa, salah satunya itu Menara Pisa yang ada di Italia. Menara Pisa menara di bawah datang untuk menjadi menara penting yang kamu tak harus memulai menara mulai miring. Kalau kalian bertanya nama menara yang miring itu karena nggak kokoh, sebenarnya nggak amblas juga ada. Jadi menara yang kokoh nanti tak harus mulai begini. Jadi menara Pisa. Di bawah langit. Ini ada menara yang ada di salah satu ikon paling besar dia merupakan simbol kebanggaan. Bisa kita temui di luar dari itu ada menara. Kemudian ada menara di Italia. Menara global bukan menara, ini pendiri stadion terbuka tingkat yang digunakan untuk pertandingan gladiator. Perguruan binatang buas dan sebagai cara dibandingkan dengan asal kekaisaran Romawi. Kalau kalian biasanya lihat itu kayak lawan bantai Nasrullah. Lawan bantai yang benar-benar itu biasanya ketika masa-masa kekaisaran itu diadakan di menara. Kemudian ada kedua Australia. Walaupun budaya kecil tapi dibagi menjadi beberapa wilayah. Ada bagian barat, utara, Queensland, selatan, New South Wales, Victoria dan New Zealand atau Selandia Baru. Kenamaan alam dan sosial ada di Australia. Benua tertua, terkecil dan terperik di dunia. Namun kaya akan keanekaragaman hayati yang unik terdiri dari satu negara dan beberapa dari negara lainnya. Ada hewan khas dari Australia yaitu kanguru. Kemudian ada suku khas atau suku asli dari Australia yaitu Aborigin. Jadi untuk masyarakat Australia yang mungkin seperti Eropa, kota Eropa itu datang. Jadi suku aslinya itu dari suku Aborigin asli Australia. Tempat penting pertama, gedung opera, tempat seni dan budaya di New South Wales. Gedung opera adalah bangunan teater dan hasilnya terlihat megah dengan campur untuk pementasan opera. Dan gedung opera juga sering digunakan untuk menampilkan berbagai seni lainnya seperti balet, konser musik dan drama. Ini belum mungkin banyak ya di Indonesia juga punya tempat seni gitu ya. Oh ini hanya lebih gede dan lebih mewah. Saya perkenalkan ada pertanyaan di New Zealand. Jadi negara-negara tadi yang di New Zealand, ciri-ciri negara New Zealand itu apa tadi? Dari luar negaranya? Negaranya di mana? Di utara. Gitu. Jadi New Zealand ini negara yang landscape-nya yang hijau dan luas. Telah lama menjadi pusat kegiatan peternakan. Negara itu terkenal dengan produksi daging, sapi, domba dan sumber kawasan tujuh. Nah itu bidang alamnya yang hijau dan subur yang menjadikannya tempat yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Itu di negara Selandia. Ini ada beberapa informasi penting. Perbedaan kutub utara, Arktik dan kutub selatan Antartika tadi yang kita bahas bahwa benua Antartika itu benua yang tidak berpenghuni. Dan ada perbedaan antara kutub utaranya yaitu Arktik dan dinamakan Arktik. Jadi Antartika itu kutub selatan. Perbedaannya pertama daerah. Kutub utara lautan yang membeku atau es laut dikelilingi oleh daratan. Kemudian kutub selatan daratan yang dikelilingi oleh daratan dikelilingi oleh kemudian suhu. Suhu lapisan es di kutub utara itu negatif 40 derajat Celcius. Untuk suhu yang ada di kutub selatan itu negatif 89 derajat Celcius. Jadi untuk suhu badan manusia di suhu tersebut tidak bisa. Jadi kalian harus bisa hidup di sana. Kemudian untuk fauna atau hewan di kutub utara itu ada beruang kutub, tupai Arktik, anjing laut, dan paus. Lalu di kutub selatan itu ada penguin. Penduduk sebenarnya ada penduduk yang bisa tinggal di sana, namun itu tidak banyak. Bisa saya lagi, yaitu ada suku yang namanya suku SI. Tapi ada kutub utara, karena kutub utara hanya negatif 40 derajat. Jadi bisa untuk hidup walaupun kalian harus hidup dengan jarak yang tebal dan kehidupan yang benar-benar harus padat. Lalu di kutub selatan tidak ada penghuni karena negatif 49 derajat itu fokus lagi untuk manusia di sana. Itu aktivitas manusia. Jadi bahasa. Lebih banyak aktivitas manusia seperti perikanan, eksplorasinya dan pariwisata. Jadi kita mencapai. Jadi di kutub utara itu masih banyak aktivitas manusia seperti eksplorasinya atau buat jalur perdagangan minyak yang lewat kutub utara. Dan juga ada beberapa perikanan atau pernah kalian lihat itu ada nelayan paus. Itu untuk paus itu membunuhnya ada di kutub utara dan pariwisata. Ada pariwisata yang sampai kutub utara itu memang kapal di sana menyangkut daratan. Oke, ada satu tentang alam. Itu apa? Terusan. Oke, terusan hubungan laut merah dan laut tengah. Terusan ini dibangun oleh Napoleon dan arsiteknya Ferdinand. Terusan ini menguntungkan para pedagang untuk mempercepat proses perdagangan banyak negara.
Terus beberapa tulisan puisi membutuhkan tenaga kerja banyak dan sistem kerja paksa. Kerja paksa. Itu beberapa tulisan puisi antara lain pembeda cara pelayaran, meningkatkan perdagangan global, meningkatkan pendidikan. Oke, jadi untuk tulisan tulis ini kata kuncinya itu terusan yang membangun atau menggali daratan agar dua laut menyatu. Jadi sebenarnya nggak ada tulisan tersebut, namun dibuat untuk menghubungkan antara dua lautan. Karena apa? Untuk memperpendek jarak pelayaran. Kalau tidak diperpendek, pelayaran antara laut tengah dan laut merah itu akan memutari dua terlalu lama dan terlalu lama. Jadi dari Nagoya itu membuat istilahnya buat bangunan yang sampai saat ini bisa kita manfaatkan untuk perdagangan terusan. Sudah ada tulisan Panama. Tulisan Panama menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Samudra Atlantik, Samudra Pasifik. Jadi bangun tujuan utama memperpendek jarak sama. Tujuan utama dari tulisan Panama itu memperpendek jarak antara Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Untuk latar belakangnya sama kalau dibuat tulisan Panama. Jangan lihat tulisan Panama. Dengan antara Atlantik dan Pasifik. Selesai. Oke. Terakhir, kalian mengerjakan secara kelompok lagi. Ada KPD kedua. Bisa kalian kerjakan. 10 menit cukup? Oke. Silakan baca dulu. Ini ada tata di depan. Silakan kalian baca dulu. Masing-masing kelompok. Nanti salah satu kelompok aja yang mempresentasikan ya. Ya tadi untuk kelompok 1 sudah, tapi habis ini kelompok 2. Yuk, bisa kalian baca. Ayo, 10 menit kalian bacakan. Yang ke-6, lintasan airku yang terpanjang di dunia, Sungai Nil.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah mempelajari ini, Bapak ingin bertanya tentang orang yang di Asia saat ini itu. Kita Kalimantan satu. Gunung Everest dua. Apa lagi? Jadi ada apa aja? Iya, ada apa aja? Benda alam dan berbagai tempat ikonik dan video baru Oke, untuk Afrika apa? Ada sungai terpanjang. Sungai Amazon dia menjual Amazon. Amazon bukan di Afrika. Sungai Nil apa lagi? Namanya? Gurun Sahara. Betul. Apa lagi? Untuk tempat-tempat ikoniknya? Taj Mahal. Misal yang depan, jika aku makan maka kalian apa? Oke, gitu ya, paham ya? Jadi kalian pemikiran kalian memikirkan ada dari kawalan jika. Kalian yang depan jika, yang belakang maka. Oke, depan jika. Aku tunjuk satu random, silakan nanti kalian memikirkan aja jika. Oke. Oke, silakan mau tulis kalau memikirkan pikirkan aja. Sampai 10 menit. Enggak kelompok nanti random satu orang. Ayo sampai 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sekarang tanggal 5. 1, 2, 3, 4, 5 Indri 5. Oke. Silakan jika sudah tak cari untuk pasangan. Bulan 11 dikurangi 5. 6. Enggak ada. 6 balik kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, pasangannya bisa ya? Oke, silakan ini sebutkan dengan lantang jika apa, Marisa maka apa. Oke, silakan. Jika aku ngorok. Oke, lanjut semua. Baik nih. Jika aku marah, Maka aku tidur. Maka aku tidur. Lanjut. maka aku belajar. Kan itu Mas. Kan diam. Jika aku lari, maka aku diam. Oke. Jika besok libur, Maka aku pulang. Maka Aku pulang. Oke. Akhirnya dia yang ngelain itu. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, hari ini kita Oke, setelah belajar tadi, kalian bagikan soal evaluasi, silakan kalian kerjakan. Ada 10 pilihan ganda kalian kerjakan. 5 menit cukup? Oke, cukup. Dan satu. Belum satu, belum satu. Oke.
Oke, udah selesai semua? Oke, siapa belum selesai? Ya, silakan jalan ke depan. Abu. Oke. Belajar mengenai karakteristik negatifnya dan juga ada tentang pertanggalan negatifnya. Harapannya kalian bisa tahu karakteristik dari masing-masing negara dan beberapa benua yang ada. Itu ya, anak-anak. Terima kasih hari ini. Surat biasa kalian sudah kerja kelompok secara baik, secara kelompok biasa. Silahkan kalian tinggalkan di minggu depan. Silahkan kalian persiapkan untuk belajar minggu depan. Untuk mengakhiri belajar kali ini kita bisa mendoa bersama. Setelah ini kita kalian pulang, hati-hati di jalan, jangan sampai mampir-mampir. Sampai jumpa besok. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.